Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Korwil KPAU Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal, Bapak Haji Mukmin Arifin. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap para calon duyufur rahman yang berbahagia. Mari di kesempatan manasik kita hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya, atas semua karunia-Nya. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di majelis ilmu ini dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti manasik haji sebagai persiapan panjenengan semuanya yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji tahun 2025 yang akan datang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dan keluarga kita tergolong umatnya yang telah pantas mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pada manasik kita kali ini adalah materinya persiapan kesehatan haji. Alhamdulillah Dr. Haji Hidayat sudah hadir. Monggo dok bisa menempatkan diri. Dan sebagai SOP kita agar kita panjenengan semuanya bisa hafal doa-doa, maka kita akan melafazkan doa-doa yang akan panjenengan nanti sampaikan di proses ibadah umroh dan haji panjenengan. Kita mulai dengan niat umroh, kemudian nanti dilanjut dengan talbiyah, dilanjut dengan sholawat, dilanjut dengan doa-doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kali ini materinya tadi ya, persiapan kesehatan haji, yang mana materi ini insya Allah nyambung dengan kegiatan yang besok ya, minggu besok yang jenengan akan melaksanakannya, yakni pemeriksaan cek kesehatan di puskesmas masing-masing sesuai dengan domisili. Nah, nanti silakan di akhir pertemuan ini Bapak Ibu nanti bisa bertanya apa saja yang panjenengan ingin tanyakan, mumpung di hadapan panjenengan ini kita hadirkan beliau Dr. Hidayat, spesialis penyakit dalam yang insya Allah tiap tahun kami minta untuk memberikan materi kepada para calon tamunya Allah di Korwil Kendal ini. Jadi beliau tahun kemarin juga mengisi, tahun ini mengisi, dan insya Allah tahun depan dan seterusnya beliau akan kita minta untuk mengisi, memberikan pencerahan tentang persiapan yang harus dilakukan oleh para calon tamunya Allah, sehingga ketika panjenengan melaksanakan ibadah haji yang kurang lebih 40 hari itu, jenengan betul-betul sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Dan mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau Dr. Hidayat. Monggo Dok, bisa mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Saudaraku semuanya, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Allah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita. Siang hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama ngangsu kamroh ngaji sareng-sareng. Materinya tentang kesehatan. Materi kesehatan melihat kita sehat atau tidak gampang sekali. Nah, oke ya. Lihat kondisi mata kita. Berat boten, yang berat matanya angkat tangan. Ada? Kalau yang berat matanya bisa dipastikan menurun kesehatannya. Ada? Oke, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mari kita berselawat atas Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berdoa untuk semua penerus-penerusnya, jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikut beliau yang solih-solih. Tidak terkecuali panjenengan yang duduk di sini. Hari ini kita mengikuti manasik lantunan talbiyah sudah dikumandangkan. Bapak, Ibu, posisi panjenengan duduk ini membuat saya melihat sepertinya panjenengan sudah siap terbang ini. Ya, ini posisi di pesawat kira langkung seperti ini Bapak Ibu, ya. Cuman bedanya nggak ada mejanya. Nah, gitu ya. Mejanya nggak ada, jadi konsentrasi duduk berjam-jam, kira langkung 10 jam. Oke. Bapak Ibu, saya biasanya kerja di RSI Kendal, Rumah Sakit Islam Kendal, di divisi penyakit dalam. Ya, sesuai dengan bidang saya, ilmu penyakit dalam, saya bekerja di sana. Pagi hari, kalau saya visit, maka biasanya saya akan ketuk pintu dari kamar pasien. Saya ketuk pintu, kemudian saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Yang menjawab berarti kesadarannya penuh. Ukuran tingkat kesadaran paling rendah adalah koma, paling kondisi stabil adalah kompos mentis. Diukur dengan GCS, Glasgow Coma Scale, skala dengan Glasgow Coma Scale, ukuran skala koma menurut Glasgow. Diukur dengan apa? Yang pertama dengan menjawab panggilan. Oke, jadi ada 3 ukuran. A, verb, dan move. A itu mata, V verbal, kemudian move itu adalah gerakan otot. Saya biasanya akan memanggil dulu, Ibu, Assalamualaikum. GCS-nya 15, sadar penuh. Nah, gitu ya. Coba sekarang yang bapak-bapak, Bapak, sugeng siang. Ini masih 14, jadi belum 15 ya. Dikatakan powernya full 15 ketika kompos mentis atau sadar penuh. Ya, selamat siang bapak-bapak. Selamat siang. Bagus.
ini 15. Ya. Dan luar biasanya bisa saling mempengaruhi, Bapak. Bisa saling mempengaruhi. Bapak dan Ibu, assalamualaikum. Nah, ini 15 bersama-sama. Ya. Kalau seseorang saya sebut, saya panggil ternyata tidak menyahut, maka langkah kedua adalah memberikan satu aksi berupa sedikit disakiti. Ya, sedikit disakiti, betul. Ya, apakah dia bangun apa tidak? Pak. Ya, keplak. Pak. Ya, coba kita lihat ada nggak matanya yang terpejam? Betul, ya. Tolong nanti kalau ada yang terpejam, dicoba dicek tingkat kesadarannya, diplek-plek. Pak. Ya, bu. Jika tidak bangun, maka tingkat kesadarannya turun sedikit menjadi apatis. Perlu ditingkatkan, tidak lagi plek-plek, tapi cubit. Nah, oke, sesi kali ini mempertaruhkan semangat panjenengan diukur dengan GCS harus 15. Harus sadar penuh. Siap? Masih 13, belum 15. Bapak Ibu siap? Siap. Kalau siap kepalkan tangan, ya, semuanya kepalkan tangan ya, Bu ya. Allahu Akbar. Kita lawan siang hari ini ya. Allahu Akbar. Nah, itu 15 plus itu namanya ya. Kalau ada haji plus, ini juga kesadaran GCS 15 plus. Ini ada pengaruhnya, Dok. Ji? Karena kita tanggal 1 semangat semua. Nah, luar biasa. Tanggal 1 kita harus semangat ya. Tanggal 1 selalu ingat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu esa ya. Tanggal 1 ya, Bu. Iya. Ibu Bapak, pemandangan ini indah sekali. Indah betul. Indah ya. Rindu betul. Rindu ya. Jangan cuma rindu sekali, ya Pak Ye, rindu sekali. Disitulah turun temurun risalah kenabian ada diturunkan, ya. Disitulah turun temurun riwayat para nabi-nabi kita ada. Maka ketika kita terpanggil, panjenengan semuanya adalah tamu Allah. Saya harus minder. Kenapa? Karena saya mendaftar terpanggil nanti 20 tahun lagi. Panjenengan bisa terpanggil sekarang. Wah, ini nikmatnya luar biasa. Beruntungnya saya dulu pernah terpanggil ke sana beberapa kali. Jadi yang resminya ini memang nunggu panggilan. Tapi panjenengan beruntung mendapat panggilan di tahun ini. Bapak Ibu, panggilan ini nikmat sekali. Coba kita lihat, klik satu kali. Klik itu slide berikutnya. Nah, coba bayangkan ya. Ini ada orang tua ya, disurung-surung luar biasa. Saya teringat ketika beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya mendapati salah seorang jamaah yang harus berangkat haji, luar biasanya di usia tua. Waktu itu diizinkan usia tua, kurang lebih di angka 7 usianya. Maka saya ingin cek, ada bapak-bapak yang usianya di atas 60 tahun? Ibu, ada yang 60 tahun ke atas? Wonten nggih? Bagus sekali. Ada yang usianya 70 tahun ke atas? Oh, Bapak masih termaktub ya, 60 juga 70 ada. Bapak Yusuf pinten? 76 kayak jarum ya, 76. Bapak itu siapa? 77. Wah, lebih sepuh ya, luar biasa. Ada lagi yang di atasnya, Ibu? Pinten, Bu? 71, luar biasa ya. Iya. Suami istri. Ada lagi yang
usia 80 ke atas? 80 ke atas tidak ada? Ada yang masih ingin nanti usianya bisa sampai 80 tahun ke atas? Ingin ya? Iya, jangan sampai kita berhenti di 70 tahun. Ibu, Bapak, ada cerita menarik, ada kisah menarik. Saya sampaikan di sini. Karena ini akan menjadi awalan yang akan disampaikan. Bapak Ibu, suatu kali seorang jamaah kakung akan berangkat kirang langkung di bulan Desember. Apa yang terjadi ketika 2 bulan sebelumnya dia divonis sakit hernia? Ya, sakit hernia. Ternyata ketika mau dioperasi tidak hanya sekedar hernia, juga pembesaran prostat. Piyantun kakung wonten hernia, wonten prostat, sehingga dilakukan operasi. Operasi hernia itu mengambil sayatan di lipat paha, kemudian di daerah lipat paha itu ada otot-otot yang ototnya itu longgar. Ketika ototnya longgar, orang ngeden, perutnya kenceng, contohnya saat buang air besar atau angkat-angkat, maka isi perut akan keluar melewati tempat yang longgar ini tadi. Maka muncul mak perendung di luar perutnya, kayak ada benjolan. Benjolan ini bisa masuk lagi saat dia relaksasi. Tapi kalau benjolan yang keluar itu adalah usus, contohnya ini keluar, nah gini, dan dia kebetulan keplutir, namanya torsi, keplutir gini, terjebak, maka di sini tidak kedapatan oksigen, ini akan mati jaringan ini dan harus dipotong. Piyantun kakung jatahe prostat, piyantun estri wonten menopause. Nah, ini punya hernia setelah ditelusur sumbernya dari prostat. Karena dia punya prostat, mau tidak mau kalau pipis ya harus ngeden-ngeden. Saluran pipis ini seperti ini, prostat menggenggam. Pada usia tua, maka kemudian genggamannya ini menjadi lebih kencang. Coba mau kencing gimana, mau dipites dadanya kayak gini. Ya, dipites. Panjenengan naik ngampet pipis, wah selamat tuh kan dipites gitu. Gini itu saya begini alatnya itu dipites kan tidak tuh. Nah itu di dalam prostatnya menggenggam terlalu kencang sehingga pipisnya tidak lancar. Akhirnya piyantun kakung supaya mengeluarkan pipis dia ngeden supaya keluar. Keseringan ngeden maka ototnya longgar sehingga keluar. Coba bayangkan 2 bulan menjelang keberangkatan haji beliau menjalani operasi. Operasi di sini, operasi di prostat. Jadi operasinya 2. Itu. Wah, semua putra-putranya itu kemudian merasakan iki mangkat kaji ora. Gitu. Bapak-bapak ada yang sakit prostat. Nantinya kita laki-laki biasanya punya jatah itu gitu. Nah, bapak-bapak sekalian, yang luar biasanya setelah operasi, ya beliau menjalani manasik haji. Kalau panjenengan berputar-putar itu dengan bahagianya, dia tawaf, latih syai. Ini sang bapak itu berjalan paling belakang, pelan sekali. Semua keluarganya sudah mikir ini masih manasik di PDM. Coba bayangkan nanti tawaf di ribuan jutaan orang, apa enggak tergulung nanti oleh jamaah yang lain. Semua pada berhenti, ya Allah kasihan bapak, kasihan.
berangkat apa? Kau udah gantikan kamu aja. Ah, jangan, mau makan gaji ben makan di sini. Gitu. Wah, akhirnya setelah tiba saatnya kita ini juga deg-degan. Makan opo ora karena kondisinya memang tampak lemah. Yang luar biasa adalah dari semua jamaah haji yang menyertai beliau sepakat untuk mengatakan, Ibu, panjenengan tenang di rumah. Kami ini semuanya adalah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bapak. Kami akan mengawal selama perjalanan Bapak pindah haji. Itu. Ketika ditanya di dalam pesawat, yang sehat ya, kira-kira jawabannya gimana? Pak, jenengan beroperasi. Operasi ini luru peteng karo sore ngene pasti. Panjenengan beroperasi ditangleti. Yang sehat ya, jawabannya pripun? Ya toge. Betul. Loro titikku. Betul. Nggih. Loro. Betul jawabannya ten. Nggih. Nggih Mas. Nek jenengan saya loro nggih, jenengan sing sakit nggih disambati ditangleti yang sakit ya. Jawaban pertanyaan kedua yang kuat yang. Nah inilah yang penting saudara-saudara kesemuanya. Satu kondisi akan imbas kepada orang lain. Ketika memberangkatkan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya mengatakan, Ibu tenang saja di rumah. Kami yang akan mengawal Bapak, keberangkatan Bapak selama pindah haji. Dan yang ini di pesawat kalau ditanya yang sehat yang terus menjawab sehat walafiat. Kuat yang kuat pasti bisa. Oke. Ya. Kira-kira nanti bisa menjalankan ibadah wonten mriku boten yang insya Allah bisa. Oke. Ini yang disebut di dalam medis, di dalam psikomedis dengan istilah NLP, Neuro Language Program. Bagaimana men-setting, memprogram otak kita. NLP, Neuro Language Program. Wonten dalam makin silahkan di Google NLP. Wah, pelatihan yang luar biasa. Bapak di luar hujan, otak panjenengan apa yang muncul? Ibu di luar hujan, berdeke nyampur otak terus pas panjenengan nopo bu ingat dipikir nih bu, sing kelingan. Unggah, waduh, unggah aku terus. Lelas ibu ya. Bapak kira-kira yang di otak apa Bapak? Waduh, hujan terus. Kenapa Bapak? Mobil masih di jalan, basah. Wonten malih? Bocor gede. Nah, ini namanya NLP. Di otak kita sering muncul kondisi-kondisi negatif yang menjadi filter frame, sehingga frame itu kayak kacamata. Ketika dipakai menjadikan kondisi itu sesuai dengan kacamata. Kalau ini hitam ribbon, maka melihat panjangnya itu hitam semuanya. Kalau yang ditanamkan di otak itu negatif, maka yang muncul semua beritanya adalah
negatif. Hujan yang dipikirkan apa? Wah, pengennya teles. Ya. Ada juga yang kemudian mengatakan hujan. Alhamdulillah, berarti padi-padi itu nanti akan tumbuh dengan subur. Iya ya. Hujan, aku bakul kerupuk. Aduh, remuk sudah. Hujan, luar biasa, berarti irigasi nanti akan lancar. Inilah settingan di otak kita, positif atau negatif kita menanggapi satu masalah. Bapak ini didorong-dorong masuk pesawat, coba jawabannya. Yang sakit yang sakit tanduk, apa yang terjadi? Semua jamaah pasti akan terpengaruh dengan lihat bayi. Aduh, ngomong-ngomong dadak mangkat tunggu lagi perjalanan awal lho ora nuntun panjenengan meh nopo-nopo dadak ngewangi pipis dadak ganti pampers. Waduh, macam-macam ceritanya panjang sekali ya. Luar biasa. Ini NLP, Neuro Language Program, yang kados pundi ya, sehat napa boten? Sehat walafiat. NLP. Bapak-bapak, panjenengan siap tindak haji? Siap. Nah, Bapak sehat? Sehat. Sehat walafiat. Ibu-ibu gimana? Siap? Siap. Nah, gitu. Ini NLP. Panjenengan ngloro Bapak yo nyawi walah. Saling mempengaruhi. Mulai sekarang tanamkan dalam diri kita satu masukan positif. Kalau nanti ada yang terlambat, kasus di sana ya Pak ya, kasus jamaah haji di sana itu mangani telat. Apa jawaban Ibu? Telat gitu Bu ya. Bapak, kira-kira nanti kalau sarapannya datang terlambat jawabannya apa Pak? Alhamdulillah iso nglatih poso ya. Nggih Pak. Lawe tetep kuwi iwak unta meneh. Pripun Pak jawaban dengan? Alhamdulillah. Malahane sudah di wong Arab ya. Iya nggih, nek kalau kami uang unta. Wah, susu niku kental wasin, Pak. Nggih, susu niku kental wasin, susu sing asli. Kula ketemu kalih jamaah wonten mriku saking Arab niku muni piye becethok. Halo. Tak jare ngopo iki? Halo. Tahun minggu wasin wah. Wes, alhamdulillah sehat. Ya. Di sana nanti banyak yang menangani seperti itu, Jin. Roti-roti, rasa digembeli roti atos gitu. Ora usah. Jin, coba bayangkan Bu, saya itu duduk di Rondo, Jin. Duduk di Rondo itu ada orang Arab itu, kita kan masuknya susah payah masuk Rondo, Jin. Jamaah maghrib itu, saya mulai masuk itu bisa masuk ke Rondo itu sekitar sebelum asar. Sebelum asar itu sudah berusaha untuk masuk di sekitar situ. Begitu asar orang di guru itu saya masuk persiapan untuk sholat maghrib. Yang luar biasa sana itu ada orang Arab itu masuk dengan gampang sekali Pak. Mungkin karena kenalan gitu ya. Masuk gampang itu bawa makanan banyak. Kayak roti terang bulan itu. Roti terang bulan itu dijual-jual pakai tangan gitu, langsung tembok gitu. Di pangkuan kita masing-masing gitu. Begitu kita menolak itu, iya Pak. Aku ganda si roti terang bulan ini kampung Kuyono rasanya ini Arab gitu ya. Dia rasanya beda terang bulan, roti terang bulan yang ada kacangnya itu sudah ada. Rasanya ompong gitu. Tapi sana itu
Ya akhirnya dengan pelan saya makan. Saya makan, tetap saya mengatakan alhamdulillah ya Bu ya. Nanti di sana ada peristiwa semacam itu yang mengganggu keikhlasan panjenengan. Bu, sejak awal saya harus matur tubuh kita ini terbuat dari putih dan hitam seperti telapak tangan kita. Yang putih mudah dilihat, yang sisi hitam, sisi gelap susah untuk dilihat. Putih adalah lahiriah yang kita munculkan, yang gelap adalah alam bawah sadar psikis kita. Psikis kita apakah bisa dipengaruhi? Bisa. Ya, bisa. Semua yang ada di daerah hitam, daerah gelap, psikis kita bisa dipengaruhi secara sadar. Kalau kita melihat Bapak, mata kita kuning, kulit kita kuning, langsung kita bisa nebak ini sakitnya liver. Kalau perutnya buncit, kakinya bengkak, di sini ada benjolan, ini sakit liver. Kalau jalannya sesak, ngos-ngosan, di sini udah ada jeletnya, jelet pembuluh darah besar, kakinya bengkak, sehingga kita bisa mengatakan, oh ini jantung. Gampang. Sisi gelap ini Bapak, sisi gelap ini bisa dibimbing. Karena sisi gelap ini bisa dicek dengan munculnya gejala-gejala. Gejala apakah? Kalau kita sering mengatakan penyakit hati, ngamuan, nesuna, gresulo, ya, gresulo, suwe-suwe marake golek musuh. Molo lah itu. Nah inilah Bapak, mulai sekarang tata hati panjenengan memasuki manasik haji mulai ditata. Apakah bisa? Bisa. Ya bisa. Nanti kalau waktunya cukup saya akan terangkan bagaimana mempengaruhi alam bawah sadar. Oke. Teruskan. Iya, autosugesti sambut. Lanjut. Klik slide berikutnya. Iya. Oke, slide berikutnya sebelumnya. Nah. Pointernya bisa. Oh bisa. Oh ini sangat ya. Saya angkat ke bawah aja. Ini saya geser sedikit. Nah, ini biar aku seperti ini nggak tersulut. Nah, gitu ya. Aman ya. Jadi Bapak, bacaan tarbiyah ini, ya. Ini, nah, ini tadi. Nah, ini bacaan tarbiyah ini adalah bimbingan yang mempengaruhi alam bawah sadar. Bimbingan ini dibuat dengan berkali-kali penyebutan. Panjenengan perso Bapak, ketika seseorang melakukan hipnotis, ya, hipnotis itu syaratnya adalah fokus. Contoh, Bapak Ibu sekalian, tatap mata saya, ya, tatap mata saya, konsentrasikan penuh pada mata saya. Jangan ada pekerjaan lain, jangan ada pekerjaan, tinggalkan semua pekerjaan, tidak ada yang menulis. Tatap mata saya, Bapak saya, ya, tatap mata saya, lihat mata saya, ya. Kata kuncinya apa? Seorang hipnotis pasti akan menyuruh fokus pada satu titik. Tatap mata saya. Ada yang menggunakan pendulu, ya, yang digondal-gandul dengan itu, ya. Ya, lihat. Kenapa? Karena dia sedang mempengaruhi bagian otak di sistem limbik. Tatap mata. Dan yang kedua, ada sugesti yang dimasukkan dengan diucapkan berulang-ulang. Tatap mata. Orang patut-patutkan itu. Oh, itu jadi ngejak tarung dengan patut-patutkan itu. Tapi ada ucapan, ada sugesti yang dimasukkan. Tatap. Dari
pelan, tatap. Hitungan ketiga tidur. Langsung males. Coba ibu-ibu hitungan ketiga tidur. Kacau nanti pelajarannya. Ya, ini adalah sugesti yang mempengaruhi sistem persarafan di otak sehingga seseorang terhipnotis atau kemudian bisa menata alam bawah sadar kita. Allah mengajarkan sistem sugesti ini dengan cara yang benar, yaitu dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu diucapkan selama perjalanan berulang-ulang supaya panjenengan lurus niatannya. Di situ panjenengan masih ada peluang untuk Rasulullah. Wis apa? Nopo dadak di bulan baleni meneh. Itu sebenarnya sugesti yang sedang dimasukkan dalam alam bawah sadar panjenengan supaya niatan kita lurus. Disebutkan, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Coba sepanjang jalan itu disugestikan, dimasukkan dalam alam bawah sadar kita. Dan yang penting adalah goalnya itu nendang sekali, yang luar biasa. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu dan tiada sekutu bagimu. Coba, ini metodologi, ya, ketinggian keilmuan Nabi sudah teruji dan sekian miliar orang pada waktu yang sama mengucapkan kalimat sugestif ini. Gimana? Jadi nanti Bu, Bapak, pas kita membaca ini konsentrasi. Mari Bapak Ibu sekalian tangannya lurus semuanya, ya kita bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dibuat berulang-ulang Bapak. Nancep dan nendang karena terakhirnya ada satu kalimat yang membuka semua celah untuk bisa masuk, yaitu sesungguhnya segala nikmat dan kekuasaan adalah milik Allah. Duduk Israel, ya, mbok peluru Israel sak gedem-gedem, sak gede-gede, sak gajah-gajah, bukan dia, ya, bukan, milik oleh Allah dan tiada sekutu baginya. Oke, klik, ya, kita klik itu, oh ini sangat klik ya, oh iya sangat klik ya, oke sangat. Oh ya, nah ini ya Allah berikan satu perintah di Al-Imran, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini sanggup semuanya, masya Allah Bapak. Ini perlu disyukuri sekali ya. Oke, nah ini Bapak, nanti suasananya kayak gini, ya, riang-riang, seneng-seneng semuanya, ya. Orang sing sedih, ya, semuanya bahagia, ya. Cari Pak Maksum ada nggak nih? Nah, ya, oke, suasananya bahagia seperti ini, seneng-seneng, ya, seneng-seneng. Jadi semua berangkat harus kondisinya fresh. Besok tindak ke puskesmas dalam rangka apa? Fresh. Tindak kajinya bulan apa? Mei. Masih ada cukup waktu selesaikan hutang piutang. Jadi sampai di sana itu nggak mikir utang kumbi Pak Paijo. Waduh, enggak, selesaikan semua masalah karena kita akan fresh berangkat, senang semuanya, ya. Oke, nah Bapak, ini yang penting mulai masuk. Panjenengan nanti dituntut untuk mandiri. Ini nuntun kopernya dewi-dewi, kayak do ketok.
Ya, artinya apa? Siap untuk kondisi alam terbuka. Nek orang kuat masuk angin. Ini cuacanya, kalau pas dingin ya dinginnya luar biasa ya Pak. Kalau pas panas, masya Allah luar biasa. Saya masih ingat bersama dengan jamaah ketika berangkat dulu, ada jamaah itu saking tak kuat dingin, hidungnya tuh mimisan. Mak dhewe ora saka motor ku jenenge uloh, betone terharu. Niku saking irung Mas dhewe, niku metune niku getih. Irungmu kok ora metu umbel malah metu getih. Gitu ya. Kenapa? Karena suhunya dingin menggigit. Ya. Lah ini Bapak-bapak ini bawa kopernya sendiri-sendiri padahal pada posisi menggunakan baju ihram. Gitu. Ini persiapan untuk tindak ke umroh jadi wajib ya pertama kali. Ya, nah tapi loh Pak, pemandangan indah ini akan menghibur panjenengan. Ya, ini akan menghibur panjenengan. Jadikan satu hal yang menancap di pikiran, saya akan menuju ke tempat yang indah. Ya. Disitulah tempat berkumpulnya kaum muslimin sedunia. Ya, coba bayangkan dalam satu hari itu, wah, masya Allah. Saya juga kaget ada foto kok sepi nih bang ini ya. Padahal di sana itu nyaris Pak, tidak ada celah. Jam 2 malam itu saya pikir saya 2 malam, wah saya bisa ini untuk mencium Hajar Aswad. Jam 2 saya kesana, juga tetap padat tuh Pak, padat itu. Wah, jangan-jangan ini karena malam dingin pada senang. Berarti siang, besok duhur. Duhur sana apa lagi, Pak? Waduhnya luar biasa ini. Luar biasa. Nah, dia Pak. Nah, Ibu, ya. Di sana ada waktu mencurahkan perasaan panjenengan. Galaunya hati maka dapat dicurahkan di sana, menempel pada dinding Ka'bah untuk menyampaikan. Yang luar biasa lagi Pak. Nah, kita bisa mencium Hajar Aswad ya. Oke, kalau bisa ya, kalau bisa ya, insyaallah ya. Kenapa Bapak Ibu? Indah ini. Ya, luar biasanya ramai sekali. Oke. Nah, ini wadahnya luar biasa. Kalau tubuh panjenengan tidak fit, sudah berat untuk sampai sana. Saya kebetulan di sana beberapa kali. Ada periode saya fit, ada periode saya enggak. Begitu saya enggak, nyaris di sana itu cuma kayak berbanding, bangunnya seperlunya, berangkat, pulang lagi, sudah beristirahat gitu. Waduh, eman. Berangkat ke sana itu cuma kayak seperti pindah tidur. Hanya berangkat ke haram untuk sholat, habis itu pulang tidak kuat-kuat. Tapi ada saat ketika saya mengantarkan jamaah di sana, ya, waktu jadi petugas ke sana, sampai jamaah itu mengatakan, Pak dokter ini pasti ada yang disembunyikan nih. Kenapa nih? Semua berarti tumbang Pak dokter enggak sendiri. Namanya gitu, ya. Fit sekali. Oke. Nah, wah nanti bisa senang kalau saya go selfie ya. Oke, bisa senang. Nah ini Pak. Ini ada videonya nggak nih? Coba barangkali bisa di kursornya diarahkan. Nah, ini suasana indah saat tawaf pagi hari. Ini kurang lebih setelah sholat subuh. Ya, wajib sekali setelah subuh. Nah, yang sekarang peraturannya yang menggunakan baju ihram yang boleh mendekat. Jadi kalau pakai baju biasa betul sakit ya, betul sakit. Nah ini. Nah, jadi kalau kita mau ini tidak pakai baju ihram, jadi tidak boleh mendekat. Itu. Ya. Oke, ya kuat sekali. Gitu. Nah, sampai jalan masuknya itu kita bingung, tidak dapat. Akses itu yang diberikan pada yang pakai baju ihram. Gitu. Oke. Ya, pada klik. Oke, klik lagi. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, tugas
kita sudah bayar, sudah punya niatan teguh berangkat ke sana, muspro, percuma kalau fisik kita ternyata tidak kuat. Maka ini yang disiapkan sebelum berangkat dalam perjalanan di Saudi Arabia dan nanti kundur di tanah air. Kemarin saya mendapati pasien yang mengguk, kalau batuk cuma krek gitu sekali tidak masalah. Ini batu itu ngekel. Biasanya yang ngekel itu guyu, ini enggak. Yang ngekel itu batuk raga gitu. Terus iya, tidak karuan. Kenapa? Barangkali memang kumannya di Arab itu lebih kuat daripada kuman-kuman di sini. Itu enggak mari-mari. Saya rawat itu sampai hari kelima baru mulai berkurang. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik sebelum berangkat dalam perjalanan di Arab Saudi dan ketika pulang ke tanah air. Nah, Bapak-bapak sekalian, sebelum berangkat maka selesaikan semua masalah. Jadi tidak ada beban. Semua masalah di tanah air harus selesaikan. Kegiatan pekerjaan, kekayaan, pikiran, semuanya harus sudah kamu selesai supaya kita bisa ibadah dengan tenteram. Buat jadwal kegiatan persiapan tidak terlalu dekat dengan keberangkatan. Jadi jadwalnya itu sudah mulai muncul. Ya, saya masih ingat ketika ibu bapak mertua saya mau berangkat itu jarak 1 bulan, kopernya itu sudah tertata. Jadi sudah ada di situ koper, kemudian baju ikhram, baju harian itu sudah tertata. Setiap kali muncul ide, tinggal masukkan. Oh, kayaknya aku harus membawa ini makanan-makanan cepat saji, masukkan, gitu ya. Nah, ini sebisa mungkin koper ini 1 bulan sudah mulai siap. Oke, jangan kemudian, mana berita, siksa, semua harus masuk ke bagasi, langsung tutul, wabe dilebur-lebur ke susu, ke dandapan, jangan. Itu nggak tenter nanti hari kita, ya. Jaga kondisi badan, istirahat cukup, olahraga teratur, konsumsi makanan sehat. Bu, saya kemarin menikmati makanan soto. Makan soto itu enak sekali. Saya makan soto seperti kebiasaan tanpa nasi, cukup soto dengan sukun. Kasih dia karena kelihatannya menyenangkan, tak kasih 2 sendok sambal. Wah enak sekali. Habis itu berangkat kerja, visit pasien, dapat ruang Usman selesai, ruang Zubair selesai. Saya mulai merasakan, wah nyeri hebat, nyeri hebat. Wah akhirnya saya masuk IGD. 1 kemarin masuk IGD, coba bayangkan. Ini saya berangkat ke sini pun sebelum berangkat muncul rasa nyeri, saya minum obat dulu. Ini satu pelajaran berharga, namanya tidak tertib. Kalau hari ini saya mengisi acara, harusnya jarak 2 hari tidak boleh makan yang aneh-aneh. Jadinya menjadi beban. Ya, panjenengan tindak haji lebih lama 40 hari di sana, paling tidak jarak 1 bulan sudah free, bebas dari makanan yang aneh-aneh. Oke, bisa? Oke, mantap ya. Ya. Nah, siapkan fisik yang kuat. Bu, panjenengan sudah ikut olahraga setiap Sabtu. Wah, luar biasa. Di LDK, Lembaga Dakwah Komunitas, mengadakan olahraga setiap hari Sabtu. Maka tampilan ibu ini kalau difoto kayak gini. Nah, ya. Wah, sehat perkasa. Ya. Kenapa? Karena mengikuti senam sehat ceria setiap hari Sabtu. Betul Pak Masum ya? Wah, Pak Masum juga. Kalau saya di rumah sakit, ketemunya orang sakit. Tapi kalau saya di hari Sabtu,
ketemunya orang-orang sehat, bahagia karena ikut senam. Bapak-bapak sudah ikut senam dereng? Dereng. Ini perlu direkomendasikan, Bapak. Perlu ya. Setiap Sabtu sampai dengan bulan Mei, bapak-bapak harus ikut senam di PDM di sini jam 6 pagi. Kersa mboten? Lah ini kalau berat berarti NLP-nya tidak masuk ya. Bapak-bapak bisa nggak ikut senam? Nah gitu Bapak. Perkara senamnya di mana kan tidak ada ketentuan ya. Oke, bapak-bapak siap olahraga? Siap. Nah gitu. Ibu-ibu siap olahraga? Siap. Nah gitu ya. Syukur-syukur bisa bareng-bareng di hari Sabtu jam 6 pagi. Luar biasa Bu. Instrukturnya Bu ya, gesit sekali. Kita aja ya keteteran sampai ada. Panjenengan duduk di pinggir sampai ada. Ya luar biasa. Kita targetnya Bu, ya badan boleh tua, tapi power adalah muda. Ya bisa, insya Allah. Oke. Jadi persiapkan fisik, olahraga teratur, pola makan, istirahat cukup, dan medical check up yang insya Allah besok akan dikerjakan di puskesmas. Terus ya, di situ medical check up. Ayo kita lihat, ya kita lihat apa yang menjadi kurang. Panjenengan bisa di hari Sabtu pas senam temui saya di sini, Dok. Kalau kayak gini gimana Dok? Nanti saya akan atur panjenengan. Wah ini sebaiknya gini, sebaiknya gini. Ya di Sabtu kita bisa berjumpa. Oke. Nah ini medical check up adalah modal. Ya, modal untuk diskusi kurangnya apa untuk sampai dengan bulan Mei gimana cara nutupnya. Oke. Nah, Bapak sekalian, nah ini ya pendidikannya, wow, ya. Yuk ikut senam karya gratis jam 6 pagi ya. Ini instrukturnya ya. Wah, ini Bapak-bapak membuat satu kegiatan yang menyenangkan. Ya, kegiatannya menyenangkan, menghibur ya, menghibur. Oke. Nah, ini dulu ya. Ibu semuanya, ya, ya, ibu semuanya. Kenapa? Karena namanya ceria, bukan senang sehat merengut, bukan, ya. Tapi ceria, semuanya harus senyum. Oke, nah, oke, ya. Persiapan ini Bapak, ini dikerjakan di Madinah. Terus ini ya, di Hotel Madinah. Ini luar biasa, Bapak-bapak bisa senam untuk mengurangi kondisi yang jemu di sana, melakukan senam pagi. Ini, insya Allah aroma juga senam ya. Wah luar biasa, panjenengan tidak rugi. Wah luar biasa, enak dipandang, enak dan nendang. Oke ya, ini luar biasa. Jadi lakukan senam. Apakah senam harus menunggu pada saat di Madinah? Enggak. Di pesawat juga bisa. Ya, di pesawat itu melentruk, wah sudah uyu sekali. Panjang duduk 10 jam. 10 jam ya. 10 jam bisa melakukan senam di sana. Oke. Nah, ini makanan yang harus dibuat gizi seimbang, ya, gizi seimbang. Oke, gizi seimbang ini penting sekali. Protein bisa nabati maupun hewani ya. Porsi yang besar, sayuran, makanan pokok. Dan pesan saya mulai mengurangi karbohidrat. Oke, mengurangi karbohidrat dan gula. Ya, mengurangi apa Bu? Karbohidrat dan gula. Oke, kita sebutkan karbohidrat. 1, nasi. Yang kedua, jagung. Yang ketiga, ketan. Yang keempat, gandum, tepung. Yang kelima, roti. Yang keenam, bakmi. Nah, pertinggi ini yang pertanyaannya, ya, gimana dengan gorengan? Ya, Indonesia, ya, gorengannya enak-enak semuanya. Baru nasi digoreng menjadi nasi goreng Wenaipol. Nasi goreng spesial. Sekarang nasi goreng iso babat. Ada lagi
nasi goreng gila. Wah, marahnya kentir. Saya juga mikir namanya kok gila itu kenapa nasi gorengnya itu ternyata dicuapon dan ada pete macam-macam. Ya bener ini marahnya mumet sih kambunan. Nah, Bapak, saya tanya sekarang, nasi goreng itu paling enak didahar jam berapa? Malam. Mie godok paling enak dimakan jam berapa? Malam. Ya, pas hujan-hujan gini mie godok enak sekali, terus. Iya, badar mie godok jam itu jam 9 terus tidur. Dan dia apa? Perkara. Itu jadi perkara. Masya Allah. Betapa mahalnya mie godok nasi goreng itu bukan pada saat bayar, tapi saat tebus harus menghilangkan pengaruh dari nasi goreng dan mie godok itu. Luar biasa Pak. Lebih gampang ngetoknya ini uangnya setengah mati. Nah ngetoknya ini gampang, tapi ngetoknya yang sudah ngendon di dalam tubuh yang menjadi lemak, panjenengan nanti akan mengalami ya Pak, kolesterolnya akan tinggi. LDH dengan HDL dengan LDL tidak berimbang. HDL itu lemak baik, LDL itu lemak jahat. Nanti HDL-nya akan rendah, LDL-nya akan tinggi luar biasa. Artinya apa? Di dalam tubuh kita LDL lemak jahat akan lebih banyak daripada lemak yang baik. Terjadi peperangan di dalam, dampaknya apa? Jantungan, stroke. Alah ya Allah, ngerti ngono rasa makan sego goreng. Ya Pak ya. Dijawab si anu, rapopo, nikmate yo luar biasa. Ya, ini loh Pak ya. Jadi ya Pak, konsentrasikan nanti atau kalau mulai sekarang turunkan karbo sehari-hari, terutama menjelang tidur malam. Yeah. Kalau bisa malam hari tanpa karbohidrat, tanpa gula, lebih enakan air putih. Gimana? Air putih. Nah, bisa nggak? Bapak umum berarti tinggal ke sego wong Jawa makan sego ramangan ya. Iya. Bapak, saya matur panjenengan, saya nyaris sudah beberapa bulan tidak makan nasi loh Pak. Ya. Saya nyaris beberapa bulan ini tidak makan nasi. Terus pakainya apa? Nanti kita bisa membaca lontong yang model sego. Orang makan sego makannya lontong karupan. Jadi Bapak, ada namanya indeks glikemi. Indeks glikemi atau kandungan glukosa di dalam makanan. Memang gula itu tertinggi, indeks glikeminya, kandungan gulanya paling tinggi. Di bawahnya itu sama-sama karbohidrat adalah kentang. Di bawahnya kentang ada jagung, ya, ada jagung. Di bawahnya, ya, ada yang cukup rendah, namanya sokun. Sokun. Sokun itu yang buat soto. Jadi kalau pengen soto, tidak usah pakai nasi, sokonnya agak ditambahin. Saya makan ikan itu Pak, ikan utuh itu, ya ikan utuh tanpa nasi Pak. Ikan dia sama apa? Untal seledri sudah gitu aja Pak. Saya dalam waktu 1 bulan itu berat badan saya bisa turun 3 kilo. Jadi 3 kilo. Itu sudah berikut dengan senam. Coba ya, Selasa saya bermain pingpong, Sabtu saya ikut senam, hari Minggu seperti ini saya berenang. Seminggu olahraga 3 yang berbeda. Betapa beratnya ya usaha kita untuk mengurangi berat badan itu Pak ya, bila-bila sampai seperti itu gara-gara nasi goreng yang sudah lewat itu. Ya Pak ini ya Pak ya, ini nanti bisa difoto ya, karena kunci ada buah, ada sayuran, kemudian ada daging,
makanan pokok ini kalau sudah dikurangi makanan pokok yang kayak seperti nasi itu dikurangi. Insya Allah kuat, insya Allah kuat, ya, insya Allah. Kalorinya tidak dari karbohidrat, tapi kalorinya dari protein. Oke ya, kita lanjut. Ya. Nah, ini besok di Puskesmas, ya. Persiapan obat-obat yang diperlukan. Ada yang asma, ada yang sakit asma, asmara. Dan ada yang punya penyakit jantung, ada yang punya penyakit paru-paru, ada yang punya penyakit ginjal. Saya kemarin dapatan pasien dengan sakit ginjal, untung seger bisa berangkat melakukan cuci darah di sana. Sakit ya Pak Di? Ya sakit ya, sakit ya. Tapi juga ada Pak sakit ginjal yang sudah masya Allah beratnya luar biasa, akhirnya di SOC Solo tidak diizinkan berangkat. Ya teman-teman, saya juga sempat mengantarkan pasien yang di SOC Solo itu, yang masuk dulu pengobatan di sana, jadi ditinggal. Itu kita sudah semoga Allah melindungi dan semoga Allah memberikan kesehatan, semoga bisa menyusul. Alhamdulillah kita dipertemukan di Arab Saudi sana, dia diikutkan dalam kloter berikutnya. Jadi kita berpisah pesawat, tapi satu pemondokan. Nah, gitu ya. Jadi persiapan obat-obat, persiapan kesehatan, komunikasikan dan adaptasi satu kloter. Ini satu kloter semua. Satu kloter insya Allah ya. Ini harus mulai sekarang rajin kompak, ya, rajin komunikasi. Kenapa? Nanti komunikasi yang baik tidak dimulai dari sana, tapi sejak awal di sini sudah bertakon-takon. Pak, jenengan dalamnya putih, nek pulang tak dolani jenengan, gitu gitu. Pak, jenengan dalamnya putih, mutiara presiden, gitu. Mungkin ngawas sekarang tegene musuhannya belum. Nah, gitu ya. Ya, ini mulai diatur seperti itu. Ya, dan kemudian melakukan imunisasi meningitis, wonten Pak. Wonten nggih, jangan lupa imunisasi meningitis. Bahkan kalau perlu Pak Bu, sempatkan imunisasi untuk flu. Ya. Wajib ya. Kalau flu nggak wajib ya. Flu nggak wajib, tapi pengalaman saya ketika saya jadi petugas, saya suntik dulu yang flu itu influenza. Saya bisa mengawal jamaah haji itu lebih etes daripada jamaahnya. Ya, nah, kalau bisa disempatkan. Oke. Nah, ini di embarkasi. Padahal nanti ada pemeriksaan lagi di embarkasi. Ya, dicek pemeriksaan kelengkapan dokumen, melaporkan obat-obat yang dibawa. Ya, coba bayangkan Bapak, obat-obat yang dibawa gini loh Pak, masih sempat-sempatnya Bapak itu ketemu saya itu nyelet no Pak. Nek nyelet obat sih mending Pak. Nyelet udut. Gila aja. Masya Allah ahlul hisab. Mudut temen itu Pak. Di slide-slide yang luar biasa itu udut di sana harganya mahal. Jadi melu dodolan sisan. Iya Pak, profesi dari Indonesia dibawa ke sana. Masya Allah Pak. Saya Pak ngapunten Pak di Arab itu Pak, di daerah Jamarot. Wah, gede sekali jalannya Pak. Ada 8 bahasa di sana sebagai penunjuk arah. Terus ada bahasa Amerika, bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Cina, ya. Macam-macam bahasa di sana. Bahasa Melayu ada. Ada satu tempat Pak yang bahasanya cuma bahasa Indonesia Pak. Saya itu bangga ngelus jodoh. Itu satu tempat itu Pak, bahasa Indonesia dong, rano, bahasa Cina nih rano, bahasa Jepang apa meneng ya. Tulisannya Pak, dilarang melintas. Indonesia banget ya Allah Gusti. Tulisannya kayak ngerti mana yang Indonesia ini sebenarnya nyabrangin Melayu, masuk gitu gitu. Jadi ada saja dilarang melintas. Masya Allah rakyatku. Dilarang Bu. Terus ada lagi Bu. Di Rodo ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia, bahasa Melayu.
Sayangilah saudara-saudaramu untuk masuk ke rodo, jangan saling sikut menyikut. Ya Allah Gusti, terkenal menang orang Indonesia kita sikut-sikutan masuk rodo gitu ya. Luar biasa, ada bahasa pengantar di sana. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu di sana. Di embarkasi pemeriksaan kesehatan, melakukan obat-obatan, jangan nyelip udun nih sobat. Terkenal itu. Mau coba bayangkan antar jamaah di sana itu ya transaksi Pak, ngasihkan udun terus aja pernah lihat ya. Dodolan udun bisa sampai 2-3 kali lipat harganya. Gitu. Ya, bagus. Terkurangnya lebih dari 1 hari, terima kasih. Masalah tersering adalah flu ya Pak ya. Tersering flu, sakit tenggorokan dan diare. Ya, ini paling sering. Jadi flu jebres-jebres kalau bisa membawa obat mandiri saja. Ya. Meskipun di kloter disiapkan, lebih nyaman kalau sesuai dengan obat individual. Cocok kupio oskadon wes belum tentu yang mau ketemu oskadon. Nah, wes lebu ngene nggon sing mari aku flu wis ana oskadon atiku ayo yo wis anu dhewe sama oskadon dhewe. Kok panjenengan iso unghi. Ya, gitu. Ya. Kemudian ada tenggorokan Bapak Ibu. Nanti di situ tuh air dingin itu menjadi godaan besar. Panas itu paling enak tuh minum atis. Wes lengkap sudah. Kalau sudah atis itu flu-nya kena, sakit tenggorokan rada kena. Itu ya. Oke ya. Nah ini Bapak, ini menarik ya. Ini makanan ini disediakan di pesawat. Ya, di pesawat nanti akan dapat makanan seperti ini. Yes. Sudah telan saja. Ya. Dengan senang hati, jangan saya mengatakan ya. Yang menitip bagian ya. Ini menurut itu biasanya ada buncis sudah. Ini yang menurut ini ayam sudah telan aja. Jadi jangan ada protes di awal. Ngapain Pak protes? Karena kita akan menanamkan iklim negatif sejak awal. Itu. Oh, ini perkara belakangan nanti luar biasa perkaranya ini. Kalau sudah itu wah sudah malah keseng bimbing haji juga ngeluh nanti. Nah, Bapak terus ini pelatihan yang luar biasa. Ini latihan sholat, ya. Sholat di dalam ini melakukan stretching di dalam pesawat, ya. Di dalam pesawat stretching. Gitu. Nah, ini yang menariknya, ini tempat toilet. Tempat toiletnya itu masya Allah cuwili itu. Ini tempat duduk. Ini cukup untuk satu kempol. Ini satu kempol. Satu kempol. Jadi kalau mau masuk terus, itu nutupnya ya, nutupnya. Makanya berangkat itu Pak pakai celana atau pakai baju yang nggak ribet nyopotnya, nggak ribet. Ini masya Allah sampai nyari jajan dikit bayu dikit di bayu ini keran boleh yang saya bingung nyari keran itu. Ini pakai tisu, cara paling mudah pakai tisu. Nanti sih ada sampah nimbun banyak sekali. Coba bayangkan Pak, satu berangkat itu berapa satu kloter? 365. 365 itu 50% lebih bising katanya. Ya, di luar tuh beres Pak, mau kamu mandi itu, urut sama dia sama itu Pak, kita itu sudah nunggu, itu kan bisa datang gitu. Maju meneh, itu bejo nek ketemu wong sing kemudian tetap resian gebyur. Ada yang tak gebyur Bu. Itu makanya saran saya nih, semacam itu paling tidak kalian sudah bawa air tisu basah. Kalau enggak air sendiri. Ini persiapan untuk punya sendiri. Kalau aku mau ke belakang, ini guyurannya. Saya sampai bingung di caranya apa sendiri, cawe ini gimana? Ada nanti tersembunyi Pak ya? Ada tersembunyi. Ketemu boleh sudah ditunggu begitu banyak orang di antrian itu. Coba bayangkan ya, itu panjang terbang 10 jam pasti akan melewati masa itu. Nah ini
penguasaan medan menjadi hal yang penting. Jangan membuat keberangkatan dengan baju-baju yang ribet. Kayak sabuk kayak gini nih, usahakan jangan. Itu wis mulai dari bandara sudah nyopot pasang meneh pakai model celana kolor tuh kan, langsung suk lebu. Nek perlu rasa sempakan. Lu ya, sempakan mah dulu. Tinggal nanti kalau mau butuh tinggal copot-copot ditalekin di kayak saya tadi. Oh nyari candelan susah sekali lu. Susah sekali. Nggak usah pakai sempak itu, langsung aja ditalekin di leher tuh. Kalau nggak ditusuk di kepala gitu. Itu cepat sekali. Ya. Ibu-ibu yang sudah apa adanya aja, nggak perlu pakai celana dalam itu. Pakai ya. Oke ibu. Ya. Nah ini gambar ini sudah stretching ya. Gangguan kesehatan yang terjadi adalah mabuk udara di pesawat ya, mabuk udara, serangan sesak nafas karena di ketinggian, perubahan drastis kondisi kepadatan oksigen sering memicu untuk sesak nafas. Kemudian pekak telinga itu kayak seperti bengong, kuandel, kayak seperti lihat listrik tegangan tinggi ya. Kemudian pegel-pegel, nah ini satu bagiannya. Nanti di dalam itu lakukan stretching, olahraga, ya, stretching. Ibu duduk di sini pegel boten, apa meneh pun pesawat, ya, di sana lakukan stretching seperti ini, ya. Nah, ya, stretching, ya. Pembimbing biasanya membantu stretching juga ya, membuat apa begini ya Pak? Ya, ini ada. Ya ini pembimbingnya melatih kepada jemaah supaya di dalam melakukan stretching. Ya, penanganannya adalah minum obat anti mabuk 2 jam sebelum terbang. Yang biasa membawa antimu bawa. Yang tidak mungkin kalau dari jemaah ada dokter pesawat, ya, dokter kloter bisa menyiapkan difenhidrat. Persiapan nanti kalau ada jemaah yang mabuk. Baginya asma, membawa obat asma, penutup telinga, senang di tempat duduk. Ya, ini harus dilakukan. Jadi Bapak, kita tiba di sana itu biasanya sudah letih, stresnya tinggi. Ini milih duit mau di koper itu tumpuk dan sisi. Ya, saran saya gini, buat kombinasi warna pakai selendang gitu. Masing-masing koper itu dikasih kombinasi warna, misalkan merah dengan hijau. Itu warna pribadi saya. Satu kloter ini kan kalau kombinasi kan ada yang beda-beda. Kalau ditempeli kertas, kadang-kadang dari jauh nak gitu. Gue seneng di lah ditempeli kertas. Tapi kalau dari jauh dengan kombinasi selendang berwarna 2 akan tahu langsung gue pusing kae. Stresnya berkurang. Gue wis medun, karek jumuk. Nanti ya Pak diturunkan ini, waduh diangkut ini, kalau boleh gue pus katut dulu, orang katut sebulan aja di bis, stres ini, ya ini di bulat ini, ya ini persiapan untuk masuk, ya lama perjalanan darat 6 sampai dengan 8 jam. Kalau tadi di pesawat 10 jam, ini nanti 6 sampai 8 jam. Suasananya panas, bawah rendah, kering, banyak debu, gangguan kesehatan yang sering itu batuk, panas dan sengatan panas atau heat stroke. Di sini banyak yang kemudian lemas, kekurangan oksigen. Nah, Bapak, sejak awal kenapa kita dilatih untuk NLP? Disinilah manfaatnya. Menghadapi perubahan situasi yang tidak menyenangkan, maka kita bisa melakukan auto sugesti atau mensugesti diri sendiri dengan mengatakan, tidak apa-apa, ini bagian dari kenikmatan. Ya, gitu ya. Oke, ya. Jadi suasananya indah sekali, Pak. Ya, indah sekali. Kalau pas subuhan itu, menarik sekali. Lihat payung sore itu waktu megrok bareng-bareng itu aktivitas di sana. Jamaah kami tinggal di Madinah kurang lebih 9 hari, cuacanya panas, lembab, rendah, kering, banyak debu.
Gangguan kesehatan yang sering adalah flu. Flu mendominasi. Flu, batuk, panas, sengatan panas, stroke, kelelahan, mimisen, sariawan, kulit pecah, kulit muka kering, kulit telapak kaki perih, pecah, diare, lambung, lain. Termasuk diare menjadi hal yang sering terjadi. Bu, ada kisah menarik waktu dulu saya jadi petugas jamaah itu hobinya Bu, itu mengumpulkan makanan nun sewu kayak seperti ini daging nggak dimakan, nggak habis dikumpulkan. Ya alhamdulillahnya kemudian diolah lagi itu jadi enak. Diolah lagi, dibumbuni, jadi dari Indonesia itu bawa bumbu-bumbu gitu, dibumbuni, enak segar sekali. Ada yang kemudian malah jadi mencret juga ada. Gara-gara makanan didaur ulang. Ya Allah Indonesia. Makan orang yang bawa panci. Gak mau ulang-ulang sih tadi. Oh perang pesawatnya oleng gitu kan. Kalau jamaah itu bawa ulek-ulek tuh. Ulek-ulek itu. Bawa ulek-ulek. Tak tekan dulu sampai kok itu sambel enak banget nanti berfoto Bu caranya Bu. Kan petugas itu kan kesana sini itu kemudian kan sering diajak makan bareng gitu. Pak dokter sini ayo makan bareng. Ya sudah makan di situ tuh. Loh Bu ada sambel gitu. Iya saya bawa cowek. Luar biasa. Siapa ibu yang akan bawa cowek siapa ya? Pesawatnya oleng. Ya, oke, ya, ya, oke, ya, oke. Ya Bu, ini indah sekali. Panjenengan akan senang sekali di Rodoh nanti. Di Madinah. Indah sekali suasananya, indah sekali. Jadi di samping ada bagian beban, tapi juga ada bagian yang nikmat. Ada bagian yang kayaknya berarti kita tuh deg-degan, cemas, tapi ada bagian pengharapan kita di sana yang insya Allah nanti akan muncul kenikmatan-kenikmatan di sana. Oke. Ya, ini yang penting. Jangan minum dingin, perbanyak minum air putih Zam-Zam 1 jam 1 gelas. Di setiap tempat itu ada air Zam-Zam, jadi bisa ngambil. Bahkan yang luar biasa Bu, ini Bu, gelas-gelas kecil-kecil kayak gini ini Indonesia itu luar biasa Bu. Kenapa? Tempat pengambilan Zam-Zam itu sudah diukur, hanya bisa dengan botol yang kecil gini. Yang botol gede itu nanggok. Indonesia pinter-pinter, gue botol itu tuh lepoknya, kok ditimbang. Indonesia. Seneng aku. Ya ditimbang itu. Iya. Oke. Ya ini Bu dari ini ya. Ini Bu, ini keran. Jaraknya ini pendek sekali. Ya, ini ada rataan itu. Ini botol tidak bisa masuk. Aku main gue jerigen. Ini tidak bisa masuk. Biasanya ini cuma ini apa namanya gelas-gelas ini. Wong Indonesia itu pinter-pinter Pak. Gue gelas-gelas cilik ini Pak. Langsung ditinggal. Wes, apa Indonesia ini? Nah ini ada, ini bisa dia enggak? Diklik situ, diklik bisa nggak? Nah ini, wah saya ini merekam bisa. Ini sampai kebalik-balik saya ini rekam. Ya ini aktivitas anak-anak di Madinah itu menghafal Quran. Pantesan sana itu nanti berkumpul satu lingkaran sekitar 10 sampai dengan 15 orang gitu. Berkumpul itu anak-anak kecil-kecil menghafal Quran. Sampai saya itu terenyuh dia berkumpul, pantesan juga ya karena hafalannya kuat-kuat. Oke. Ya. Nah Bu, ini yang panjenengan harus mulai melihat. Ini Rodoh itu di sini. Ini jalan menuju Rodoh itu waduh sekali. Dan ini antrian jamaah untuk boleh masuk ke Rodoh. Kalau dulu masuk sembarangan, nggak diatur. Sekarang udah masuk Rodoh itu diatur untuk bisa masuk. Saya yang terakhir ke sana itu bisa masuk ke Rodoh lewat barisan itu setelah sholat duhur. Jadi setelah sholat duhur itu baris itu
di tempat panasnya masya Allah, di belakang mikrop itu yang belakang itu kayak halaman itu nunggu giliran untuk bisa masuk, dan masuk itu hanya 5 menit 5 menit untuk sholat apa namanya, sholat sunnah. Habis itu langsung torek jadi tarik pura-pura salah sholat lagi gitu, tetap torek terus tidak buat sholat meneh gitu, lalu Indonesia kekoyokan itu ya, gitu. Saya waktu itu pindah pun aja, begitu sholat sunnah itu langsung seperti mau ngising pesen dongo semua gue tak lagi dongo kayak bilang halaman gitu, wes wah askarnya kok pindah pun aku wes pindah pun sholat pindah pun masuk Indonesia konangan sebelah ini ya gila ini di Mekah indah sekali ya Pak, indah sekali. Saya benar-benar kangen untuk bisa sana. Jadi usahakan mengatur waktu untuk bisa waktu panjangnya cukup panjang berada di Masjidil Haram. Contohnya gini, tindak ke sana sekitar jam 3 pagi, ya, jam 3 pagi sampai dengan sholat subuh. Kemudian lanjut sebentar untuk bisa tawaf, ya, tawaf. Kemudian sholat duha, baru kundur kurang lebih sekitar jam 7:30, 8. Kemudian dahar pagi, istirahatlah tidur. Nanti sekitar jam 10 tidak lagi ke Masjidil Haram. Nah, misalkan gitu ya, di Masjidil Haram sampai dengan sholat duhur, nanti kundur, istirahat siang, makan, tidur di hotel. Sekitar menjelang asar, ya, persiapkan tindak untuk masuk jamaah asar, maghrib sampai isya. Jadi isya nanti kundur, ya, dahar malam tidur seawal mungkin, jam 8, jam 9 kalau sudah tidur. Rahasianya di mana Bapak? Jam 8, jam 9 kita harus tidur. Ternyata tubuh kita punya waktu bengkel reparasi. Tubuh melakukan auto reparasi jam 9. Kata kuncinya sebenarnya itu. Jam 9 malam tubuh secara otomatis akan mereparasi dirinya. Maka panjenengan rasakan ketika jam 9 belum tidur sampai dengan jam 11 pasti badan itu sakit semua. Gitu. Lah itu sebenarnya tubuh punya jadwal. Disitulah jam 9 panjenengan harus berbaring karena tubuh akan melakukan relaksasi dan mengatur semua metabolisme untuk berubah perbaikan. Gitu. Nanti jam 3 insya Allah sudah seger. Jadi seawal mungkin tidur. Gitu. Jam 8. Saya tuh punya jamaah waktu beliau dok, tidak bisa tidur dok. Lah kenapa? Sudah tidak bisa tidur. Oh gampang Bu, gampang. Coba Bu, tarik nafas. 2. Oke. Hitungan ketiga nanti berdua bareng sama saya ya. Oke, tarik nafas. 2. Oke, tarik nafas. 2. Sudah tarik nafas 3 kali. Ayo bareng sama saya. Bismika Allahumma ahya. Bismika. Tidur. Rasa melek. Langsung dia tidur rasa melek. Besok ikut baris jam 3. Dok bener bisa tidur. Lah iya. Tugasnya kan tetap. Jadi Masya Allah konsentrasi untuk bisa tidur jam 9. Nah, ya ini tawaf. Masya Allah, ini bisa digerakkan, bisa ini. Coba diklik lah. Klik. Nah, ini tawaf subuh, wadahnya luar biasa. Ya, subuh itu dingin. Ya, panjenengan kalau mau tawaf itu pakai baju ihram. Bapak-bapak yang kagum di jam yang dingin ini pakai baju ihram kayak gini. Makanya fisik harus berkuat. Kalau fisik tidak kuat udah deh terpental sudah. Nah,
Oke, klik lagi. Klik sudah selesai. Klik. Nah, coba ini pulang Jumatan. Coba klik. Wah ini sampai bulan balik ya susahnya. Nah, lupa tadi gak diputer. Kepala kita yang putar sekarang. Masya Allah, ini padat sekali. Pulang Jumatan. Jadi gini ya Pak, ini triknya. Kalau panjenengan Jumatan, berangkatlah awal. Jam 10 itu sudah berangkat. Kalau enggak dapat tempat. Jam 10 sudah berangkat. Nanti siapkan makanan secukupnya. Jangan tergesa-gesa pulang. Ini resikonya pulang kayak gini nih Pak. Pulang lebih awal. Pulang selesai Jumatan, pulang waduh ya Allah, lautan manusia. Itu. Ya, lautan manusia. Waduh sekali ini, tidak bisa bergerak. Itu. Oke. Nah, ini ada suaranya nih. Ya, jalan itu tipi-tipi, nggak maju-maju. Padahal jam habis Jumat itu lapar-laparnya. Ya. Tas itu harus kalau ada kurma dan minum harus itu. Ya, paket ya. Oke, klik lagi. Biasanya ada panjang 2 menit ini. Nah, coba klik dan kali ini yang tidak terbalik. Klik. Wah, ini kuatnya. Ya, klik. Klik aja kan. Nah, ini di Arafah. Di Arafah ini lautan manusia. Ya. Di Arafah ini lautan manusia. 1 hari 1 malam, cuaca panas, bisa dingin di barat tenda ini, tendanya bagus sekali, indah sekali ya. Air dan kamar mandi terbatas, makan disediakan, di Mina 3 hari, kembali ke Mekah atau Madinah. Ini kuat sekali. Nah, di sini pun panjenengan harus membawa botol-botol kayak gini, persiapan air, baik itu untuk minum maupun untuk buang air, untuk buang hajat. Kenapa? Kadang-kadang itu kerannya itu mati, macet. Dan kadang-kadang maaf, kadang-kadang keran itu gila ini kadang-kadang. Bila model itu cewek adit pakainya bukan yang pada toler itu ada semprotannya, bukan. Tolernya mesti jinglelir, kadang lebar itu lebur di kampus. Jadi memang persiapan penting bahwa di tas ada sedia botol-botol. Oke. Bu, ini terowongan Mina, gitu terus ya. Ya, ini yang sering terjadi kecelakaan. Gitu. Waktu tahun 2015 saya kesini, itu sebelum masuk Armina, pergi Armina, petugas itu diajak keliling dulu untuk mapping, untuk melihat situasi di sana. Saya bombong lihat mapping itu, wah indah sekali. Besoknya Armina saat itu kecelakaan besar-besaran, tabrakan antara jamaah Turki berhadapan dengan jamaah Afghanistan. Jadi orang gede-gede mulak di sini tabrak, yang tewas banyak sekali. Terus serpada Armina selesai, wah suara dentuman itu keras sekali. Ternyata apa? Ternyata ini sudah diubah lagi. Pemerintah sangat cepat sekali, duit ini turah-turah. Wah tabrakan, besok diganti, sudah dirobohkan gitu aja, sudah ganti model baru lagi. Nah ini pulang balik ke tanah air ya. Oke, lapor ke Puskesmas ya. Sengatan panas ya, stroke jadi ya, kerja otot ya, ulang-ulang nyeri sekali, otot keras panas ya, dehidrasi, lelah, sengatan panas. Nah ini Pak, saking panas itu kalau sana itu bawa air untuk dibiurkan. Tadi kan bisa sanggup semprot-semprot. Semprot itu sambil nanti kalau panas semprot gitu. Jadi awal. Semprot katanya saling semprot-semprotan gitu. Enak sekali. Oke. Gangguan keadaan umum, lelah, kehausan, air sering berkurang, jarang ngantuk. Hati-hati kalau sudah ada yang bicaranya ngaco
atau delembing. Artinya apa? Proses untuk bicara yang tidak terarah itu bagian dari penurunan kesadaran. Jadi kalau jawabannya sudah tidak benar, itu wah ini berat. Pak, jenengan beneran pinter dua yang ingat. Padahal bukannya 5. Nah ini mulai ngaco kayak ini, wah ini berat, ini berat. Gitu. Ya, panjenengan kalau pas ketemu seperti itu ngaco apa enggak bisa dengan metode UHA, uji hubung angka. Uji hubung angka itu sebenarnya nih 3 tambah 3 sama dengan 6, 3 kalikan 3 sama dengan 9. Kalau dia jawab 3 kali 3 sama dengan 9, maka sudah keliru. Pak, panjenengan tergriyo kagungan metok betul. Nah, metoknya pinten? Sedoso. Lah niku kok teng njaba 3. Berarti tesih pinten metoknya jenengan? 12. Ini uji hubungan angka enggak masuk. Ini delembing sudah. Ya, jadi dia sudah kacau. Nah, maka dia sudah masuk pencatatan angkatan panas. Oke. Ya, bahkan tidak jarang waktu saking panasnya Askar itu pakai payung. Pertimbangkan, ya, pertimbangkan. Oke. Olahraga tidak penting. Oke. Air elektrolit, syukur-syukur kita tahu seperti kalau sini ya paling sering pokaki ini. Oke, memakai pakaian putih. Ya, kenapa pakai putih? Pakaian putih itu punya kecenderungan tidak menyerap panas. Itu dia memantulkan panas, jadi akan lebih menjaga kulit. Oke, hindari agresi yang berlebihan. Oke, sangatan dinginnya lebih berat malah ya. Bentuk paling ringan mengenai telinga, hidung, pipi, jari-jari, jari-jari sampai kaku gitu ya. Itu serta tengkai, rasa kaku, kuku pada telinga, keroda, seterusnya, nyeri tekan, ya gitu. Nah, gangguan mengenai aliran pembuluh darah kecil, ya. Oke. Sampai kadang-kadang kebas, kehilangan rasa. Ya. Oke. Nah, selimut, ya selimut. Panjenengan ngasih tahu lagi, apa namanya? Pakai apa namanya? Sweater. Iya, pakai sweater. Sana penting sekali pakai sweater. Ya. Arab Saudi di bulan Mei cuacanya apa ya, Pak ya? Pasti panas ya. Panas ya. Kalau panas spot jangan sampai lupa ya. Nah, ini sudah mulai mundur. Sama ini. Masya Allah. Bapak sama siap berangkat roh giring. Nah, ya. Semoga di sana lancar ya. Oh, ini harus ketemu lagi, Pak. Bukan dengan romanti lagi. Pak, bukan berarti yang berurusan dengan kamar mandi itu saat berangkat, saat pulang juga sama. Berurusan lagi dengan kamar mandi, kan? Yang lebih berat itu apa? Tas-tas yang melendung-melendung. Ya, coba bayangkan tas itu sudah jeli, nek jero ki ana sing jenenge oleh-oleh coklat, oleh-oleh kurma itu dimasuk di tas itu. Beli kitab itu, wah ngebut-buti luar biasa. Beli kitab buahnya itu dicoba disos-sos gitu. Wes melendung tak cukup, akhirnya muncul ide. Dia buat kayak tas kresek itu, bahan tambahnya itu dimasukkan di luar tas, di luar koper, kemudian diikat di situ, Pak. Diikat, kemudian dikasih apa jaring tali itu. Jadi tas itu kita gede-gede, lemu-lemu tas itu. Jadi pulang itu sebenarnya bisa menjadi lebih berat daripada saat berangkat. Oke, nah ketemu makanan ini lagi ya. Makanan ini harus dinikmati apa adanya itu. Nah itu dulu ya. Ini sa'i, pas sa'i. Oke, bedanya ya kalian coba. Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan
Ibu ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita memang sudah siap berangkat ya. Siap ya? Insyaallah sekalian ya. Oke. Menjelang berangkat hindari yang berlebihan, minum obat secara teratur, ya makanan bergizi, oke. Ya. Sayuran, makan pokok ya. Ini perbandingannya. Perbandingan dulu makan pokok masih tinggi sekarang sudah selesai. Oke, ini bisa diteksasi. Ada yang diabetes, sakit gendis, kencing manis, menjadi hal yang penting. Kencing manis orang boleh tinggi gulanya, bisa jadi tinggi gulanya, tetapi kalau ditimpa infeksi maka gula tinggi ini akan berubah menjadi kegawatan. Jadi kalau ngeceknya sederhana, kalau pas gulanya tinggi kok awalnya panas, berarti hati-hati. Nah, yang ngecek manis sederhana melengkapi dengan cek gula. Nanti dari kota membawa dokter lagi. Usahakan diingatkan untuk membawa UDS. Ya, kebetulan kemarin ada yang tidak bawa. Alhamdulillah. Tim aroma mantan. Insya Allah bersama tim aroma itu luar biasa nikmat sekali karena semuanya akan bergabungan. Ya, dari saya cukup sekian. Kalau ada tanya jawab, monggo dipersilakan. Monggo Bapak. Monggo Bapak Ibu, mumpung kita ketemu dengan Bapak Ibu, silakan Ibu. Monggo. Bisa ke depan mungkin Ibu. Bisa ke depan mungkin. Pertanyaan menarik ya. Saya kalau wudhu pagi kok jebres-jebres ya. Kemudian kalau ketemu dengan AC di dalam mobil juga sama ya, waktu bilang ini yang namanya hipersensitivitas. Panjenengan mengalami kelebihan yang lebih sensitif pada orang normal. Kondisi seperti ini kadang dipicu oleh alergi. Jadi udara dingin, sudah puasa membuat seperti ini. Nah, ini paling tidak panjenengan juga harus membawa obat-obatan untuk keberangkatan nanti. Ya, untuk membawa karena flu ini ngapunten mengganggu sekali. Kalau sudah flu yang menjadi nanti otot-otot nyeri-nyeri, ya nyeri otot, nyeri sendi, mengganggu proses ibadah. Kemudian makan minum di pesawat, memang makan minum di pesawat tetap harus. Cuman kalau bisa kontrol, jangan terlalu banyak. Ya, kalau di sini cocok. Kenapa? WC kamar mandi cedak. Sana enggak lah. Sana itu WC ini lari ke telur, lari sana telur ya. Pengkindo telur 4 3 kali 4 12. Ya paling tidak ada 12 kamar mandi. Itu kual dikeroyok wong 350. Itu. Jadi usahakan memang membatasi minum, bukan berarti tidak minum sama sekali, enggak, tetap minum, tetap makan. Kalau enggak makan, enggak minum, ganti penyakit nanti. Ya, ganti mah nanti. Oke, gitu ada lagi. Cekap. Kalau cekap, alhamdulillah, sugeng tindak. Semoga sampai di tanah air dengan selamat,
masuk tanah air menyandang predikat haji mabrur. Iya, maka terus wonten lepasan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dok atas pencerahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau itu kan ketua lembaga dakwah komunitas. Maka monggo Bapak Ibu yang ingin ikut senam hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Jam 7 monggo kalau Bapak Ibu ada waktu silakan bisa bergabung dengan beliau di halaman sini. Tiap Sabtu pagi ada senam. Nah Bapak Ibu, tadi saya lupa sudah mengajak panjenengan menggel-gel. Tadi kan auto sugesti, maka salah satunya bisa dengan gel-gel. Jadi jamaah Arafah nanti jenengan ikhlas, sabar, orang senang. Jadi tangannya ikut gerak. Kalau ikhlas berarti kan lillahi ta'ala nih. Sabar, orang senang. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Ini untuk menumbuhkan semangat jenengan dan ini mempengaruhi psikis panjenengan. Jamaah Arafah ikhlas, sabar, orang senang. Sekali lagi, jamaah Arafah ikhlas, sabar, orang senang. Alhamdulillah, panjenengan masih semangat sampai akhir materi ya, akhir acara. Dan mau izin dok, tadi saya di WA oleh salah satu jamaah mau minta materinya boleh